Mas Permadi Arya atau Abu Janda menghardik peneliti senior Profesor Ikrar Nusa Bakti dengan ungkapan yang merendahkan dalam acara diskusi terkait Palestina dan perang Iran-Amerika di salah satu channel televisi. Beliau juga berdiri dan meneriakkan kata goblok kepada pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Lu lebih tolol goblok. Nggak boleh. Kita kembali saat lagi kita bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa tertib. Keluar. Beberapa waktu yang lalu, Mas Permadi Arya juga mengolok-olok dan menertawakan kami, para korban teror terkait bencana Sumatera sebagai orang cengeng. Jadi buat saya di teror itu biasa lah. Itu resiko bersuara, resiko vokal bersuara. Jadi sorry, maaf, gak usah cengeng lah. Kita tentu heran, bagaimana bisa Mas Permadi dengan gagah beraninya muncul dan aktif kembali di media dengan statementnya, padahal beberapa waktu lalu beliau sudah dilaporkan terkait dua kasus besar, yaitu dugaan ujaran kebencian dan ungkapan rasis terkait ungkapan evolusi yang belum selesai kepada Bang Natalius Pigai, dan ungkapan SARA karena menyebut Islam sebagai agama teror. Kita tentu perlu bertanya kepada kepolisian, apakah kasus Mas Permadi Arya ini sudah sepenuhnya dihentikan atau dibiarkan begitu saja karena dianggap sudah kembali dekat dengan kekuasaan? Ini tentu harus dijawab, karena di tengah rakyat biasa yang bisa dengan mudahnya dijerat hukum, lalu ini ada satu individu yang bisa terus aman mengeluarkan statement-statement merendahkan dan mengancam persatuan namun bisa terus melenggang bebas. Ataukah beliau akan seperti Bang Sylvester Matutina yang seolah dapat keistimewaan karena dianggap dekat dengan kekuasaan sehingga sampai sekarang tidak kunjung ditangkap, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di sini ketegasan dan keberanian pemerintahan Presiden Prabowo diuji. Apakah hukum akan ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu atau tebang pilih sesuai selera, walau itu bisa membahayakan persatuan dan keutuhan berbangsa karena sudah menyentuh isu SARA dan rasisme? Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Ketua BEM UGM diserang dan dianggap antek atau peliharaan Pak Anies karena kedapatan ada salah satu fotonya bersama Pak Anies. Bang DJ Doni juga diserang dan dianggap antek PDI Perjuangan serta Ibu Megawati karena foto beliau ketika pernah menjadi caleg PDIP kembali diviralkan. Lalu, setelah foto Mas Permadi Arya sedang satu meja makan dan tampak akrab dengan Pak Prabowo serta berfoto berdua dengan Mas Gibran muncul di publik, apakah Mas Permadi Arya atau Abu Janda juga akan dianggap sebagai antek dan peliharaan Pak Prabowo serta Mas Gibran? Apakah kedekatan dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu jugakah yang membuat Mas Permadi berani dan leluasa meledek kami para korban teror bencana Sumatera dalam videonya dengan kata cengeng? Jadi buat saya di teror itu biasa lah. Itu resiko bersuara, resiko vokal bersuara. Jadi sorry, maaf, gak usah cengeng lah. Dan begitu berani menghardik peneliti senior Profesor Ikrar Nusa Bakti dengan kalimat yang tidak pantas dan berani berteriak goblok kepada pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Lu lebih tolol goblok. Nggak boleh. Kita kembali saat lagi kita bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa tertib. Keluar. Karena kita semua tentu bingung, bagaimana ada seseorang di Republik ini yang bisa bebas mengejek kami para korban teror bencana Sumatera dalam videonya dengan kata cengeng, menghardik dengan kalimat yang tidak pantas dan arogan kepada seorang profesor sekaligus peneliti senior, berteriak goblok kepada ahli tata negara dalam diskusi live di televisi, pernah dilaporkan juga terkait ujaran kebencian dan SARA karena menyebutkan bahwa Islam adalah agama teror, serta dilaporkan juga terkait dugaan rasisme karena ungkapan evolusi yang belum selesai terhadap Bang Pigai, namun yang bersangkutan bisa tampak begitu dekat dengan presiden dan wakil presiden. Bukankah kasus SARA dan rasisme itu kasus super serius dan bukan main-main? Bukankah kasus SARA dan rasisme juga sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI? Apalagi di negara multi agama dan multi etnis seperti negara kita. Lalu, kenapa pelakunya bisa tetap bebas dan malah terlihat sangat dekat dengan presiden dan wakil presidennya? Kita semua tentu butuh tahu jawabannya. Yang kita sekarang turunan dari itu yang saya rasa kita perlu kerjakan sama-sama dan urgen ini, mengedepankan transparansi dalam semua pengambilan kebijakan. Transparansi itu akan memastikan rakyat hadir mengawasi. Transparansi itu memastikan negara bisa menunjukkan kepada rakyat apa saja yang dikerjakan. Transparansi ini kunci. Kalau ada transparansi, maka kita semua bisa bicara dengan data. Dan pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data. Jadi, transparansi ini harus dikembalikan Bapak sekalian. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar penting.
Yang ketiga yang saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Nah, pertanyaannya bagaimana mengajak? Begini teman-teman sekalian, kita jalan saja dengan rencana. Maryam punya rencana, kita semua punya rencana. Rencana kita untuk hidup lebih baik di tingkat individu, kalau diakumulasi, dia akan membuat bangsa kita lebih baik. Jadi, walaupun di pemerintahan ada masalah A, B, C, D, E, F, G, pastikan kegiatan Anda masing-masing adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif, kegiatan berikan manfaat, karena itu membuat akumulasi kebaikan. Jadi, pesan saya itu. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, untuk ini bukan pilpres aja, DPRD, kan DPRD kabupaten, kota, DPR RI, pilkada, gubernur, wali kota, bupati, manfaatkan kesempatan itu. Dan di sini indahnya demokrasi. Demokrasi itu membatasi lingkup wilayah kekuasaan, dibatasi. Dan dibatasi durasinya, 1 periode maksimal 2 periode, itu dibatasi. Dan ini diikat dengan konstitusi, inilah demokrasi. Sehingga ketika rakyat salah pilih, ya 1 periode, sesudah itu bisa dikoreksi. Itulah indahnya demokrasi. Karena itulah penting bagi kita untuk rasional. Jadi buat Maryam, untuk masyarakat, Anda ajak kegiatan kebaikan. Tapi untuk pemerintahan, kalau Anda melihat di kabupaten, di kota, di provinsi tidak berjalan baik tingkat nasional, pastikan jangan dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Ya. Dan itulah demokrasi. Tapi bila berjalan dengan baik, maka pilih pada pemilu berikutnya supaya demokrasi berjalan baik. Cuman akhir-akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah, itu tanda-tanda matinya demokrasi. Ini karena di kampus saya tambahin ya. Tambahin. Apa tanda-tanda demokrasi? Satu, adanya oposisi. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Nah, mahasiswa punya tugas menjaga 3 ini supaya tetap hidup. Kalau mau mematikan demokrasi, ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu, kata. Udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener gak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Ya. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke?
Nah ini teman-teman 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga, dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dalmi ya. Ini menarik ya, bagaimana Shirley Anavita ya, seorang perempuan yang sangat vokal teman-teman, yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat ya, Shirley ini tahun lalu itu sempat viral lantaran mengkritik tentang kebijakan pemerintah terhadap penanganan banjir di Aceh, bahkan di Sumatera ya pada saat itu, dan bahkan Shirley mendapatkan teror ya pada saat itu, dikirimi ya tikus ya, kemudian mobilnya dicet ya teman-teman, dan beberapa aktivis-aktivis media sosial lainnya juga ya. Namun kata Shirley kali ini dia sudah melaporkannya dan sampai hari ini pun mungkin belum ada kabar ya teman. Namun bukan itu poinnya adalah ketika Shirley mengatakan bahwa Abu Janda ya atau Permadi Arya itu malah mengejek ya teman, ya dengan mengatakan bahwa kalau jadi aktivis ya diteror itu hal yang biasa, kata Permadi Arya teman. Nah, sehingga membuat Shirley ini geram dan memberikan statement-statement tajamnya, pedasnya kepada Permadi Arya ya, atau lebih dikenal Abu Janda. Abu Janda ini aktivis media sosial juga teman-teman, yang kerap kali ya mendukung penguasa ya. Dan kalau kita melihat ya bagaimana Shirley Anavita ini memang sangat luar biasa. Beliau ini juga pernah memberikan statement ya, kenapa Anies harus menjadi presiden ya. Dia membuka fakta-fakta yang sangat luar biasa teman. Shirley ini ya tokoh anak muda yang sangat aktif menyuarakan tentang kemanusiaan ya. Dan saya rasa apa yang dilakukan Shirley ini sangat luar biasa teman. Apalagi Anies Baswedan ya, seorang tokoh yang sangat hebat, tokoh yang sangat luar biasa ya, menjadi Capres 2024 teman-teman. Dan walaupun kalah, ternyata nama Anies itu sampai saat ini pun masih booming ya, masih menjadi trending, masih menjadi harapan bagi masyarakat untuk Pilpres 2029 mendatang. Anies tinggal mencari wakilnya saja sebenarnya. Dan saya yakin bahwa ketika gerakan-gerakan masyarakat ini akan bersatu dengan mendukung Anies, pasti Anies menang 2029. Bagaimana menurut kalian?